Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersyukur boleh diperjumpakan Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi 29 Agustus. Mari menyatu dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan melalui firman kebenarannya yang akan kita renungkan bersama dari Matius pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ini kami Tuhan yang datang dengan penuh syukur menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan hadirkan kepada kami. Juga mengucap syukur bahwa Engkau ada bagi kami dalam menikmati persekutuan dalam nama-Mu. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberkati kami, sehingga firman-Mu membangun iman kami semakin mengenal Engkau dan ketetapan-ketetapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, umat-Mu telah bersedia merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Matius pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, firman Tuhan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Dia berkuasa atas segala sesuatu, atau mintukna lan kuasanna. Itulah tema dari perenungan kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita benar-benar memiliki iman yang besar, yaitu iman yang ditanam dalam hati dan dirawat dengan baik sehingga ia terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Firman Tuhan yang didengar akan membangkitkan iman jika firman itu diyakini dan dilakukan. Karena itu penting untuk kita terus melatih iman dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian yang terjadi dalam kehidupan ini. Iman yang bertumbuh akan memampukan kita memuliakan Tuhan dan memberi kemenangan atas segala pencobaan hidup. Injil Matius menceritakan beberapa mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan. Matius mengutip Yesaya pasal 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah, untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan dahulu kini telah dibuktikan oleh Yesus melalui pelayanannya di dunia ini. Penyembuhan ibu mertua Petrus adalah mujizat pertama dari sekian mujizat yang dilakukan untuk Petrus. 2 kali Yesus membuat Petrus menangkap ikan yang cukup banyak. Yesus memampukan Petrus berjalan di atas air dan beberapa mujizat yang lain. Selain menyembuhkan penyakit, juga berkuasa atas setan. Dia mengusir setan-setan dari banyak orang sekaligus, bahkan alam pun tunduk atas penderitaannya ketika dia meredakan angin ribut. Jelas sekali dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya menyampaikan firman yang berisi petunjuk-petunjuk hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa ia berkuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, yakinlah akan kuasa Yesus, maka dia akan menolongmu. Amin. Mari berdoa. Satu hal yang kami yakini ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu akan senantiasa menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami
untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu dan layak menerima kuasa pertolongan-Mu dalam menjalani kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, kasihanilah kami orang berdosa ini, dan kiranya Engkau berkenan memberikan kami berkat-Mu untuk hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam menjalani aktivitas, kiranya Engkau melihat umat-Mu yang bergumul karena sakit. Bahkan mungkin ada yang sedang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan. Atau jika ada salah seorang dari keluarga kami yang berada dalam kelemahan tubuh atau masa pemulihan, ulurkanlah pengasihan-Mu ya Tuhan, jamahlah yang sakit, semoga disembuhkan dalam nama-Mu. Yang bergumul karena rupa-rupa persoalan yang lain, ingatkanlah agar senantiasa melibatkan Tuhan. Dan kami berdoa, Engkau ada Tuhan untuk orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Semoga masa tua tetap menyenangkan karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Engkau memberkati akan keluarga kami, semoga selalu harmonis, penuh kasih dalam nama Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati akan segenap majelis gereja dan pengurus OIG, berikanlah semangat dalam mengangkat akan pelayanan. Bapa di sorga, jaga kami dalam segenap hidup kami, biarlah kami selalu bersandar dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, yakinlah akan kuasa Yesus, maka Dia akan menolong kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Teraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.